Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 6. Kita hari ini akan belajar tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, di awal pelajaran ini Pak Wana perlu sampaikan, jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, ya, dan jangan lupa juga apa? Berdoa. Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Perlu diingat, kerajaan Allah itu apa? Suatu situasi di mana Allah meraja dalam kehidupan kita. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau mencintai serta menyelamatkan kami. Meskipun kami orang-orang berdosa melalui Yesus Kristus, kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja, dan kami menjadi umat-Mu yang setia. Dengan sikap iman dan taat dan setia kepada kehendak-Mu, kami turut serta mewartakan dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kembali Pak Wana ingatkan, hari ini kita belajar tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Kira-kira kalau gambar orang seperti ini berarti gotong royong. Nah, di situ ada tulisannya gambar 3.4 bergotong royong membangun gedung gereja. Ini sumbernya adalah Buletin Cakra Catatan Kristus Raja. Jadi di sini adalah bergotong royong membangun gedung gereja. Nah, di sini setelah gedung gereja itu jadi, maka diberkati oleh uskup. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang dimaksud di sini itu termasuk dengan karya pelayanan. Ya, yang dimaksud karya pelayanan gereja bukan terutama karya yang dilakukan oleh para pemimpin gereja. Lebih jauh dari itu, karya pelayanan gereja merupakan karya seluruh umat beriman. Ya, ini merupakan karya seluruh umat beriman. Nah, Monsinyur Alexander menegaskan bahwa kehidupan gereja bukan hanya di sekitar altar, melainkan harus sampai ke pasar. Apa maksudnya? Maksudnya nanti ketika ada orang yang membutuhkan bantuan bergotong royong, itu kita juga membantu. Itu merupakan karya pelayanan gereja. Bahkan tidak hanya satu agama saja. Misalnya agama yang lain mau membangun masjid, musola, ataupun pura, wihara, dan sebagainya, kita juga membantu. Itu merupakan sebuah karya pelayanan. Nah, jadi setiap hari Minggu ke gereja saja itu belum cukup, tapi harus juga melaksanakan karya pelayanan ini tadi. Ya, ungkapan ini terwujud di dalam kehidupan umat Katolik Stasi Sukamulya yang tadi, gambarnya tadi, yang giat mengikuti berbagai kegiatan gerejani atau di altar atau perayaan Ekaristi, dan giat pula mengikuti berbagai aktivitas sosial bersama masyarakat, gotong royong, saling membantu. Nah, suasana persaudaraan, saling mengasihi, bekerja sama, dan semangat kekeluargaan menjadi buah-buah dari karya pelayanan gereja. Jadi karya pelayanan gereja itu harus berbuah. Buahnya apa? Ada persaudaraan, ada saling mengasihi, di situ ada semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan. Nah, dalam hal itu nilai-nilai kerajaan Allah dapat dirasakan. Anak-anakku yang terkasih, kita belajar dari kitab suci, ya, dari Injil Matius dan dari Injil Lukas. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Mari kita baca bersama.
Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 16. Anak-anak siapkan kitab sucinya, kita baca bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kandang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, kita baru saja mendengarkan kisah tentang garam dan terang dunia. Kita menjadi garam, menjadi terang dunia. Kita lanjutkan yang berikutnya dulu, nanti baru Pak Wana jelaskan ya. Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Anak-anakku yang terkasih, dua bacaan dari kitab suci yang sudah Pak Wana bacakan itu merupakan tugas perutusan. Di sini ada poin penting bahwa tugas perutusan utama yang diemban oleh Yesus di dunia ini adalah membangun suasana yang bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Nah, suasana inilah, jadi yang gembira, bahagia, penuh kegembiraan, ini menjadi tugas kita. Suasana inilah yang menjadi suasana kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Kita pun harus juga menjalani tugas perutusan yang membuat orang bahagia, penuh sukacita dan gembira. Suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah tersebut ditujukan bagi siapa saja ini ya. Yang pertama, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai.
orang yang dicela dan dianiaya, orang yang kepadanya difitnahkan segala yang jahat, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini sabda bahagia itu ya. Nah, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas akan menjadi terang yang bercahaya. Dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Dalam hal ini kerajaan Allah adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Raja. Anak-anakku yang terkasih, tugas Yesus di dunia ini adalah menyampaikan kabar baik yang itu diteruskan kepada kita. Kita juga harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Nah, Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan rahmat atau tahun rahmat Tuhan telah datang, serta membebaskan orang-orang yang tertindas, memberi penglihatan bagi orang-orang buta, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini ada gambar yang menunjukkan kegembiraan dalam persaudaraan sebagai warga gereja. Tentu kita dalam kondisi menghadapi pandemi COVID ini juga mengalami situasi yang berbeda. Kegembiraan kita bisa diubah. Yang dulu bisa kumpul-kumpul seperti ini, sekarang juga masih tetap bisa berkumpul. Melalui apa? Melalui online. Baik melalui YouTube, melalui Google Meet, ataupun melalui Zoom. Nah, bahkan perayaan-perayaan Ekaristi sekarang juga dilakukan melalui YouTube maupun Zoom. Maka Pak Wana berpesan dalam kondisi yang seperti ini, manfaatkan fasilitas yang ada itu. Dan walaupun berdoa dari rumah, tetap kita dengan sikap yang sopan, dengan pakaian yang sopan. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini Pak Wana tuliskan hubungan antara misi Kristus dan karya pelayanan gereja. Apa misi Kristus? Ya, dan karya pelayanan gereja ini kaitannya. Tugas Yesus menyembuhkan orang-orang sakit diteruskan oleh gereja dengan berusaha melayani mereka yang sakit dengan mendirikan balai pengobatan dan rumah sakit. Jadi tugas perutusan ini diteruskan oleh orang-orang. Nah, tugas Yesus membantu orang-orang buta, bisu, dan tuli diteruskan oleh gereja dengan membangun sekolah dan lembaga pendidikan. Nah, kalau rumah sakit misalnya ada banyak, ada Panti Nirmala, RKZ, ya, yang Katolik itu. Nah, sedangkan sekolah-sekolah Katolik ada banyak di Malang. Ya, ada Santa Maria, ada Santo Yusuf, ada Mardiwiata, Frateran, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan tugas Yesus membantu manusia. Ya, diteruskan gereja dengan membangun sekolah dan rumah sakit. Ini dua contoh saja, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, di sini ada tugas Yesus menyembuhkan orang sakit. Karya pelayanan gereja memberi pelayanan orang sakit melalui balai pengobatan dan rumah sakit. Membantu orang buta, bisu, dan tuli. Membangun sekolah dan lembaga pendidikan. Dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mengikuti pelajaran agama hari ini. Kita sudah sampai di penghujung pelajaran agama. Kita ambil sikap doa yang baik, anak-anak berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita mohonkan kepada Tuhan untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil mendahului kita karena virus corona ataupun karena penyakit-penyakit yang lain, supaya mereka berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mengikuti pelajaran agama hari ini. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.